Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, saya Yevi Wahyu Agustina. Di sini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Jadi, pokok pembahasan yang akan kita pelajari yaitu pengertian suhu, alat pengukur suhu, skala suhu, serta perubahan akibat suhu. Untuk mempelajari tentang suhu, tentunya kita harus mengerti tentang apa itu suhu. Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Suatu benda yang dalam keadaan panas dikatakan memiliki suhu yang tinggi, dan sebaliknya, suatu benda yang dalam keadaan dingin dikatakan memiliki suhu yang rendah. Untuk menyatakan seberapa tinggi atau rendahnya nilai suhu suatu benda, diperlukan suatu pengukuran menggunakan alat pengukur suhu. Nah, apa saja alat pengukur suhu? Alat pengukur suhu yang pertama adalah termometer zat cair. Termometer zat cair terbagi menjadi dua, yaitu termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Selanjutnya adalah termometer bimetal. Termometer bimetal merupakan termometer yang menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu. Dan yang terakhir adalah termometer kristal cair. Termometer kristal cair dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan suhu akuarium. Apa saja skala suhu? Suhu memiliki 4 skala, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Perbandingan skala suhu. Perbandingan skala suhu yaitu skala Celsius dibandingkan skala Fahrenheit dibandingkan skala Kelvin dibandingkan skala Reaumur sama dengan 5 dibanding 9 dibanding 5 dibanding 4. Bagaimana perubahan akibat suhu? Perubahan akibat suhu terbagi menjadi dua, yaitu perubahan wujud dan pemuaian. Pemuaian terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Perubahan wujud. Contoh perubahan wujud yaitu terjadi pada es batu. Sejumlah es batu yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi air. Bila terus-menerus dipanaskan, maka ketika setelah mencapai titik didih akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Proses sebaliknya, jika uap air didinginkan, maka akan kembali ke bentuk cair. Dan ketika terus didinginkan hingga mencapai titik beku, air akan membeku menjadi es batu. Pemuaian zat padat. Zat padat akan memuai bila dipanaskan dan akan menyusut bila didinginkan. Ketika zat padat belum dipanaskan, partikel-partikel pada zat padat akan bergerak. Ketika zat padat dipanaskan, gerakan partikel-partikel tersebut akan lebih cepat sehingga jarak antar partikelnya akan jadi semakin besar. Semakin besarnya jarak antara partikel dipresentasikan oleh adanya pertambahan ukuran zat padat, baik itu pertambahan panjang, luas, ataupun volume. Pemuaian zat padat dibagi menjadi 3. Pertama yaitu pemuaian panjang. Pemuaian panjang terjadi apabila zat padat yang berbentuk batang tipis seperti kawat logam yang berdiameter kecil, ketika dipanaskan akan mengalami perubahan panjang ke arah panjangnya. Yang kedua yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas terjadi apabila zat padat yang berbentuk pelat atau kepingan yang ketika dipanaskan, maka pemuaian tidak hanya terjadi ke arah panjangnya saja, tetapi juga ke arah lebarnya. Yang ketiga yaitu pemuaian volume. Pemuaian volume terjadi pada benda yang ketika dipanaskan memuai ke segala arah. Pemuaian zat cair dan gas. Zat cair dan zat gas juga akan memuai ketika dipanaskan. Pemuaian yang terjadi pada zat cair dan gas adalah pemuaian volume karena memiliki bentuk mengikuti wadahnya. Pemuaian zat cair dan gas dapat diteliti menggunakan alat yang dinamakan dilatometer. Demikian penyampaian materi suhu dan perubahannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semangat belajar adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.